Yo, sayo semuanya, kembali lagi di Suka Dunia Anime. Kali ini Suka Dunia Anime masih membahas cerita story cover manga One Piece, yaitu kisah cerita Hachan Shigurita, kru dari bajak laut Arlong. Pasca kekalahan dari bajak laut topi jerami, apakah kalian penasaran? Oke, mari kita temukan ceritanya. Setelah kekalahan dari kru topi jerami, Hachan atau Hachi Shigurita telah ditangkap oleh marinir. Namun pada saat perjalanan menuju penjara, Hachi berhasil kabur dari kapal tersebut dan melompat ke laut. Setelah berhasil kabur tanpa tertangkap, dia hendak kembali ke rumahnya, yaitu kerajaan manusia ikan, dan menyapa para hewan-hewan yang dia lewati. Terlihat luka bekas pertarungan dengan Roronoa Zoro masih belum sembuh. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan hiu panda yang sedang kesakitan karena terdapat mata kail yang tertancap pada hidungnya. Hachi pun menolong hiu tersebut. Untuk membalas budi kepada Hachi, sang hiu panda mengundang Hachi ke rumahnya. Sang hiu memberikan Hachi makanan sepotong daging dan mempersilahkan untuk memakan makanan yang ada di kulkas. Uniknya, di dalam kulkas sang hiu terlihat terdapat sebuah buah yang terlihat seperti buah iblis. Lupakan. Perjalanan Hachi pun berlanjut. Dia bertemu dengan seorang yang terdampar di suatu pulau kecil, dan ia memberikan daging yang diberikan hiu panda sebelumnya. Hachi melanjutkan perjalanannya sembari berpamitan dan berterima kasih kepada pria tersebut yang sedang memancing atas cincin yang diberikannya. Di tengah perjalanannya, Hachi mendengar seekor putri ikan emas yang sedang menangis karena kehilangan cincinnya. Ternyata cincin yang diberikan oleh pria sebelumnya adalah milik dari putri ikan ini. Atas jasanya tersebut, Hachi diberikan sebuah tombak atau trisula emas sebagai ucapan terima kasih. Saat melanjutkan perjalanannya kembali, Hachi melihat seekor babi laut yang sedang dikejar oleh si King. Kemudian Hachi menusuk sang si King dengan tombak yang ia bawa sebelumnya. Pada akhirnya sang babi laut tersebut selamat. Namun ada yang aneh dari si babi laut tersebut. Terdengar suara dari dalam perutnya. Kemudian muncul seorang putri duyung bernama Kemi dan seekor bintang laut bernama Papuk dari dalam mulut babi laut tersebut. Terlihat Kemi berterima kasih kepada Hachi atas bantuannya, di mana sebelumnya mereka berdua dimakan oleh ikan dan hampir dimakan lagi oleh ikan yang lain lagi. Sang babi laut pun sebelumnya terlihat pingsan atau mungkin sudah mati. Kemudian muncul 3 orang manusia ikan. Mereka adalah si Marco, bajak laut manusia ikan. Ternyata mereka adalah kenalan dari Hachi. Terlihat mereka bereuni dan bercakap-cakap. Kemi dan Papuk terlihat ketakutan dan bersembunyi di belakang Hachi. Kemi tidak percaya Hachi tega menukar mereka berdua dengan map dari resep takoyaki legendaris. Pada akhirnya Hachi menukarkan mereka berdua dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari resep takoyaki legendaris tersebut. Dia berencana ingin melamar gadis yang dia sukai dengan takoyaki buatannya. Setelah mengikuti tanda yang ada di map tersebut, dia berakhir di depan sebuah gurita raksasa berbentuk jamur. Karena kesal merasa ditipu, dia kemudian berencana membalas dendam kepada 3 orang manusia ikan sebelumnya. Terlihat ia sampai merobek-robek perban lukanya. Setelah Hachi kembali ke tempat sebelumnya, dia bertemu dengan Papuk, sang bintang laut yang sedang menangis, dan menunjukkan arah kemana 3 orang sebelumnya pergi dan membawa Kemi. Terlihat kapal dari bajak laut Marco, si penjual putri duyung, telah berlayar hendak menjual Kemi. Seorang ikan lumba-lumba memandang Kemi tanpa bisa membantunya. Beberapa saat kemudian kapal tersebut hancur akibat pukulan takoyaki Hachi dari dasar laut. Setelah menghajar mereka, Marco bilang bahwa dia tidak menipu Hachi. Kemudian Hachi kembali ke lokasi harta sebelumnya. Akhirnya Hachi menemukan sebuah kendi di mana di dalamnya terdapat resep legendaris takoyaki. Terlihat Kemi dan Papuk kaget dengan sosok gurita raksasa yang telah dikalahkan Hachi sebelumnya. Ternyata harta tersebut tersimpan di dalam kepala gurita tersebut.
Selain resep legendaris takoyaki, terlihat harta berupa emas juga didapat oleh Hachi. Mereka pun membawa semua harta termasuk tubuh dari gurita raksasa tersebut. Kisah beralih ke Oktopako, gadis manusia gurita yang disukai oleh Hachi. Oktopako dan rekannya melihat tragedi di sebuah desa ikan lele yang tertimpa oleh kapal yang karam. Terlihat Oktopako dan rekannya menertawakan nasib mereka. Kembali ke kelompok Hachi yang sedang melewati desa tersebut. Karena kasihan melihatnya, Kemi dan Papuk juga sampai menangis. Hachi kemudian segera berlari sembari membawa seluruh harta yang dia dapat. Kemi dan Papuk kaget dengan apa yang dilakukan Hachi yang kabur meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Hachi kembali dengan segerobak alat dan bahan masak. Ternyata Hachi menukarkan semua harta yang ia dapat sebelumnya untuk membantu desa para ikan lele tersebut. Setelah membantu desa tersebut, Hachi membuka sebuah stand takoyaki legendarisnya bersama Kemi dan Papuk. Terlihat para ikan yang menyukai takoyaki tersebut. Setelah stand tutup, Hachi menyisakan satu bungkus takoyaki. Ia hendak memberikan pada Oktopako, si gadis manusia gurita sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Oktopako terlihat muncul. Ia terlihat seperti menggoda Hachi, walaupun sebenarnya ia tertarik pada takoyaki buatan Hachi. Sebelum sempat memberikan takoyakinya, seorang tetua dari desa ikan lele datang untuk membeli takoyaki Hachi. Karena tidak tega, Hachi pun memberikan kepada tetua ikan lele tersebut. Hal ini membuat Oktopako kesal dan menghajar Hachi hingga pingsan bersimbah darah. Terlihat tetua ikan lele itu dengan santainya menikmati takoyakinya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ikan lele, yang ikan lele yang kumaksud adalah ini, bukan yang ini. Karena sedih atas cintanya, Hachi merenungkan dirinya sembari ditemani Kami dan Papuk di bawah sinar senja. Di bawah senja, ia mengenang mimpi lamanya. Terlihat ia ingin membuka sebuah kedai takoyaki bersama kedua sahabatnya. Keesokan harinya, sebagai ucapan terima kasih, para penduduk desa lele membuatkan Hachi sebuah kapal untuk berjualan takoyaki. Dan pada akhirnya, mimpi Hachi pun terwujud untuk membuat sebuah kedai takoyaki di lautan dengan nama Takoyaki 8 atau Takoyaki Hachi. Itulah cover story dari kisah petualangan Hachi si manusia gurita. Kelanjutan kisah Hachi berlanjut pada Ark Sabodi Archipelago, di mana Hachi tertangkap oleh Duval dan terpisah dengan Kemi dan Papuk. Kisah selanjutnya, Kemi dan Papuk tertangkap pancingan Luffy dan Hachi berhasil diselamatkan oleh kru topi jerami. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa meta YouTube-nya seperti biasa. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Suka dunia anime undur diri. Semoga terhibur dan yes!